yang panggil media bukan saya gitu loh. Yang panggil media tuh ada. Tapi gimana ya, saya mah nggak mampu untuk ngasih, dia nggak mampu. Itu dia yang ngasih saya nggak mampu. Kalau kamu nggak percaya, bongkar kuburan Dorce, ambil rambut saya, tes DNA, saya bilang gitu. Rizky, Fatima, Khadijah, sama Abu Bakar, tolong hubungi Bunda. Halo sahabat hukum, jumpa lagi bersama saya Ana Sofa Yuking dalam podcast hukum Semua Ada Aturannya. Dan hari ini kita kedatangan tamu istimewa. Ada 3 keluarga dari almarhum Dorce Gamalama. Nah, hari ini kita mau klarifikasi, mau denger nih ya cerita sesungguhnya, karena di luar sana tentu banyak sekali cerita-cerita ataupun pendapat-pendapat yang pro dan kontra terkait dengan harta waris dari Dorce Gamalama almarhum. Nah, hari ini sudah hadir Bunda Elita. Bunda Elita kakaknya dari almarhum Dorce Gamalama, betul ya? Iya. Bunda Elita kakak yang nomor 5. Oke. Lalu kemudian ada Mimi. Mimi adalah anak dari Bunda Elita. Iya. Kemudian ada Irfan. Iya. Irfan adalah anak dari Pak Alizar. Alizar. Alizar itu kakak nomor 4. Kakak nomor 4 Iya. dari almarhum Dorce Gamalama. Oke, kita mau denger nih Mimi dulu kali ya. Mimi dulu cerita nih. Ini gimana sih? Kok kayaknya di luar sana tuh sampai ada pemberitaan keluarga terkesan kemaruk katanya ya, terkesan mau merebut harta. Karena yang saya pahamin kan hukum waris sesungguhnya aturannya sudah jelas ya kan, masing-masing punya hak. Nah, Mimi coba cerita biar masyarakat tahu, biar sahabat hukum tahu cerita sesungguhnya bagaimana. Iya Bu, jadi sebenarnya ini semua permasalahan ini terjadi sejak awal Mama meninggal, itu yaitu di hari kedua. Sebenarnya di hari pertama itu ada sahabatnya Mama ini terkait peninggalan ya Bu, dan urusan-urusan di dunia ini gitu. Kalau kita beragama Islam kan otomatis kalau orang yang sudah meninggal itu segala sesuatu yang hubungan dengan dunia harus segera kita selesaikan. Itu tidak boleh ditunda-tunda. Setahu saya seperti itu gitu Ustadz mengajarkan. Jadi di hari pertama Mama meninggal, malamnya itu kita terima telepon dari sahabatnya Mama terkait hutang piutang gitu. Beliau karena mengenal kami secara baik pihak keluarga dan beliau tahu kami ini adalah saudara kandung dan otomatis ahli warisnya gitu kan, beliau menanyakan kepada kami ini masih ada sangkut pautnya almarhum gitu, dan hutangnya ini waktu itu ditagihkan secara bersamaan. Sahabatnya ini mewakilkan dari 3 orang. Itu totalnya kalau saya nggak salah antara 100 sampai 150 juta Bu. Oke. Ada hutang yang belum dibayarkan gitu. Kemudian kami bertanya apakah itu hutang itu ada bukti-buktinya gitu kan. Kemudian mereka menjawab iya pokoknya semua hutang itu adalah bentuknya kerjasama gitu. Dan itu ada saksi dari pihak keluarga kita yang tahu tentang masalah itu. Nah karena hutangnya banyak ya Bu ya, di atas 100 sampai 150 juta, kami nggak mungkin membayarkan gitu Nggak kan. punya kemampuan. Karena kami nggak mampu untuk membayar itu. Nah dan karena kami tahu sebelum Mama sakit kan banyak sekali yang bantu Mama, sahabatnya, dari pemerintah dan segala macam, banyak sekali orang baik yang membantu Mama, dan itu semua dipegang sama Mama. Karena Mama juga diurus sama anak-anak di rumah pada saat itu, otomatis kami mendatangi anak-anak gitu. Ya. Ada banyak tuh sumbangan kalau saya dengar ya dari media ya. Iya banyak sekali Bu, itu banyak lah di media-media, banyak bisa kita buktikan. Mama sendiri udah mengucapkan juga dari Jokowi sekian, dari Megawati sekian gitu kan, dari teman-teman artis yang lain juga gitu loh. Nah karena kami niatnya baik gitu loh, ingin meluruskan dan juga ingin menyelesaikan apa yang menjadi sangkut pautnya Mama supaya Mama tenang. Kami datangi anak-anak ke rumah, kemudian
sampai sesampainya kami di rumah, anak-anak tidak ada di tempat gitu. Kami tanyakan, kami telepon tidak dijawab, kami WhatsApp tidak diangkat gitu. Sampai akhirnya sore setelah itu kami meminta bunda selaku kakaknya mama untuk menghubungi anak-anak, coba dihubungi gitu kan. Abis itu diangkat, terus dia tanya, emang ada apa ke rumah gitu. Kami bilang, ini kami mau menanyakan terkait dana-dana ini supaya kami bisa menyelesaikan supaya utangnya mama selesai gitu. Itu dulu deh yang utamanya gitu kan. Karena kami pun kalau ditagih sekian banyak kan nggak mampu untuk membayarkan. Gimana nih, kita selesaikan yuk bareng-bareng. Kemudian anak-anak pulang maghrib sampai di rumah. Itu setelah penguburan ya? Hari kedua ya Bu, di hari kedua. Hari kedua setelah meninggal dunia. Iya, hari kedua itu anak-anak sampai maghrib, kita tunggu tuh Bu sampai anak-anak pulang. Padahal waktu itu kita datang di rumah itu sekitar jam 12:30 siang setelah zuhur gitu, sampai di rumah. Sore kita tunggu, kita udah hubungi nggak ada juga jawaban. Sampai maghrib kita tunggu, kita tahlilan bersama di rumah. Anak-anak datang tiba-tiba membawa Mbak pengacara gitu, Mbak A ini gitu loh. Dan langsung Mbak A ini yang sebagai jubirnya dari pihak anak-anak, kami pun merasa kaget kenapa kok tiba-tiba ada si Mbak pengacara ini gitu loh. Padahal kan kami niatnya ingin berdiskusi gitu loh, ingin menyelesaikan secara baik-baik. Kami nggak minta kok uang sumbangannya itu. Kami hanya ingin menanyakan ada berapa uangnya, udah kepakai kemana saja. Kalau memang udah dipakai untuk sakit atau untuk pribadi ya nggak masalah gitu. Kalau ada sisa bisa buat bayar utang gitu maksudnya. Kalau ada sisanya bisa untuk utang. Kalau kurang cukup nanti kita diskusikan lagi bagaimana baiknya, seperti itu niat kami sebagai keluarga. Namun ternyata di situ Mbak pengacara bilang katanya anak-anak tidak pegang uang gitu. Karena karena kami mendengar anak-anak tidak pegang uang kan itu tidak mungkin Bu, karena kemarin kan baru aja dapat sumbangan banyak gitu kan. Lalu kami tanyakan, kalau memang tidak ada uang lalu bagaimana membayar hutangnya mama ini gitu kan. Lalu Mbak pengacara bilang katanya udah pihak keluarga, ibu, bapak katanya gitu kan, kakak semuanya tenang saja untuk hutang piutang almarhum nanti saya yang akan menyelesaikan, kata dia gitu. Jangan diminta ke anak-anak karena anak-anak tidak megang uang. Lalu saya tanya lagi, kalau memang tidak ada uang bagaimana tante menyelesaikan masalah ini gitu loh. Tenang, semua akan saya bayarkan dengan dana pribadi saya. Ini lawyer keluarga tahu? Keluarga sebenarnya kenal nggak sih dengan pengacaranya? Sebelumnya nggak kenal Bu. Jadi kenal pada hari itu juga? Iya, tapi ada di bulan November ada satu kejadian, memang saya dan Irfandi sempat bertemu sekali itu doang sama. Jadi sebelum kematian almarhum Dorce, sebenarnya keluarga ada yang sudah pernah bertemu dengan pengacaranya? Ada satu kali doang. Pada saat itu ada kejadian yang memang mama menyerahkan sertifikatnya kepada Mbak A ini gitu. Jadi Mbak A ini kan bilangnya katanya nanti saya yang menyelesaikan dengan dana pribadi saya. Otomatis kami kaget dong Bu, kok bisa seorang pengacara melunasi hutang-hutang yang ratusan juta gitu loh. Orang yang istilahnya taruhlah memang ini kliennya jadi ya gitu kan, tapi kan secara logika kan namanya manusia ya Bu ya gitu. Kami kurang masuk akal gitu. Namun tapi nggak ada hubungan keluarga ya? Nggak ada. Pengacara ini. Nggak ada hubungan keluarga, dan pihak keluarga seluruh pihak keluarga itu tidak ada yang kenal kecuali saya sama Irfandi. Karena pernah bertemu sebelumnya. Pernah bertemu di bulan November. Jadi Mbak Mimi sama Mas Ivan tahu ya bahwa sebelum kematian almarhum itu almarhum menitipkan dokumen-dokumen hartanya kepada pengacara. Tahu. Jadi menyaksikan waktu itu. Menyaksikan gitu. Lalu karena beliau bilang katanya udah mau diselesaikan, ya sudah kalau gitu kami tidak akan mempermasalahkan lagi gitu kan. Terkait hutang piutang. Terus kemudian juga beliau menyampaikan untuk kakak-kakaknya Ibu Ita dan juga Bapak Alizar, tenang saja, sudah ada wasiat yang akan kita bacakan. Almarhum sudah menitipkan wasiat, saya sendiri adalah pelaksana wasiatnya, beliau bilang seperti itu gitu kan. Dan nanti akan kita bacakan setelah 40 hari. Beliau bilangnya gitu. Jadi pada saat pengacara itu ketemu dengan keluarga almarhum, ada juga Bunda Elita juga ada ya? Ada. Pak Rizal juga ada ya? Ada.
Jadi sebenarnya pengacaranya tahu dong ini keluarga ya. Tahu, Jadi tahu sangat ya. tahu. Sangat tahu bahwa ini Sangat adalah kakak-kakak kandungnya dari almarhum. Iya. Oke, baik. Dan mama pun juga sudah berpesan di bulan November itu, Bu, saat mama memberikan dokumen-dokumen kepada si A ini, mbak pengacara ini, mama udah bilang, ini kakak saya Alizar, ini kakak saya Elita gitu, yang akan saya berikan dari harta saya kepada mereka gitu. Jadi kalau makanya saya juga bingung kenapa sampai sekarang Mbak A ini tidak mengakui bahwa kami ini saudara kandung, perlu pembuktian. Tidak mengakui itu maksudnya gimana? Iya, kan dia bilang katanya ya buktikan saja kalau memang saudara kandung melalui surat ahli waris misalnya atau fatwa waris, dia bilang kayak gitu kan. Padahal kan sebenarnya dari awal kita sudah bisa menyelesaikan sebenarnya secara tahu kekeluargaan, ya. gitu. Jadi maksudnya gini, kita dari awal itu Bu nggak mau ribut-ribut seperti ini. Kita udah mencoba untuk komunikasikan dengan beliau, dengan anak-anak gitu loh, melalui Bunda, melalui saya, melalui Irfan gitu loh. Udah coba untuk komunikasi kepada mereka, tapi mereka selalu menutup komunikasi dengan kita gitu, dengan kami. Bahkan mereka malah katanya Bunda Ita kok marah-marah terus sama kita gitu, padahal kita nggak ada marah-marah, justru kita menanyakan gitu kan. Bunda lembut begini loh. Iya, karena tidak ada kejelasan dari mereka Bu soal kayak kita tanya lagi soal hutang piutang bagaimana, sudah diselesaikan, mereka bilang sudah. Kita tanya siapa saja yang sudah dibayarkan, soalnya ini ada lagi yang menagih ke kita, mereka tidak terbuka. Kemudian uang mama ada berapa, peninggalan mama ada berapa, ada apa aja, mereka tidak pernah terbuka sampai sekarang gitu loh Bu. Jadi tapi Mimi tahu kan sebenarnya almarhum itu punya apa saja, karena kan kalau nggak salah Mimi bilang waktu bulan November sebelum meninggalnya almarhum, Mimi dan Irfan kan sudah bertemu dengan pengacaranya, menyaksikan sendiri kan almarhum Dorce itu menyerahkan harta-hartanya apa saja untuk kakak-kakaknya. Pengacaranya mendengar langsung bahwa ada kakaknya yang namanya Erlita, ada kakak yang namanya Alizar gitu. Jadi sebenarnya tahu dong ya kan. Pengacaranya kan hartanya apa saja. Jadi Mimi sebenarnya sudah punya bayangan sebenarnya hartanya apa saja gitu ya. Iya, dan kita juga udah ada bayangan wasiatnya mungkin yang itu mungkin ya Bu ya gitu. Jadi maksud kami gini, jika memang ada wasiat dari mama gitu, ya terbuka aja gitu. Toh kan sejak awal kami udah bilang, kalaupun memang ada yang diberikan mama untuk anak, misalnya seperti hibah atau misalnya wakaf dari mama untuk anak-anak gitu kan, kami nggak akan ambil kok. Kami akan ikhlaskan, kami relakan gitu, asal sesuai dengan syariat Islam itu balik lagi. Jadi apa-apa yang sudah mama berikan, kalau memang sesuai dengan ketentuan Islam, karena kita kan orang Islam ya Bu, saya juga sudah banyak bertanya sama ustadz gitu kan, saya juga udah banyak konsultasi secara agama gitu kan. Mereka juga bilang itu tuh emang hak kami gitu loh, ada hak kami baik. Mau kami mengurus atau tidak mengurus pun itu ada hak kami yang harus kami perjuangkan, itu menurut Islam gitu loh. Jadi kalau dibilang kita ini kemaruk kayaknya salah gitu kan. Iya, ya ini kan kadang-kadang begini. Kadang-kadang di luar sana tuh netizen kan tidak juga memahami hukum waris dengan baik ya. Jadi kalau ada satu berpendapat datang keluarga ujuk-ujuk, yang mereka pahami kan hanya itu. Jadi itulah pentingnya di sini nih menceritakan supaya tuh netizen juga tahu ya bahwa kalau yang namanya hukum waris itu harus tegak setegak-tegaknya. Jadi nggak boleh bengkok nih hukum waris itu. Jadi kalau hukum waris berkata bahwa apabila seorang meninggal dunia tidak meninggalkan janda atau duda, tidak meninggalkan ayah atau ibu, tidak meninggalkan anak, maka itu lari kepada garis samping. Jadi adik kakak kandungnya mendapat bagian. Nah itu sah secara, dan itu memang jelas diatur dalam kompilasi hukum Islam gitu ya. Bahwa kemudian ternyata ada kakak kandung yang masih hidup, ya memang punya hak secara hukum gitu. Hanya saja memang ada prosedur-prosedur yang harus dilalui gitu ya. Jadi mungkin masuk pengacaranya itu bikin dulu penetapan waris gitu ya, supaya jelas nih ahli warisnya siapa saja. Nah, lalu kemudian katanya kan ada wasiat. Nah, wasiat ini gimana ceritanya?
Nah itu dia Bu, jadi kan sejak hari kedua yang kita ada bertemu itu Mbak A ini kan udah bilang nanti akan kita buka wasiatnya setelah 40 hari gitu. Namun sampai hari ini Ini sudah lewat 40 hari ya? sudah Sekarang lewat udah Bu. mau 3 bulan Bu. Mau 3 bulan? Iya, Oh udah lama mau 3 ya? bulan, Iya, ya. Sudah dan lama sekali. belum ada kabar dari Mbak A ini mengenai wasiat, dan kami pun sudah mencoba untuk menanyakan baik-baik bagaimana wasiat, silahkan dibacakan, kami sudah siap gitu kan, apapun wasiat itu kami siap gitu. Terus Mbak A tuh cuman bilang katanya nanti kita tunggu panggilan dari notaris, kata dia gitu. Hanya itu saja jawaban dia gitu loh Bu. Iya, iya. Jadi kan kami ini merasa sebagai keluarga kayak seperti tidak dianggap gitu kan Bu. Seperti apa ya, dikesampingkan gitu. Dan dengan kata lain pun juga mereka seperti apa ya, menahan-nahan atau menggantung-gantungkan status ini gitu. Karena kan kasihan juga mama ya Bu ya gitu. Pasti kan mama juga menunggu istilahnya ketetapan gitu kan. Mau diapakan ini hartanya beliau gitu, dikemanakan. Kalau udah jelas kan enak gitu. Iya, iya. Iya, bisa dipahami sih. Karena sesungguhnya wasiat itu sebaik-baiknya ya dibacakan lebih cepat ya. Lebih cepat lebih baik. Kenapa? Karena ada urusan warisan yang harus diselesaikan. Menyelesaikan warisan itu harus sesegera mungkin, karena itu nanti menjadi gantungan gitu ya, bagi yang meninggal dunia gitu. Jadi sebenarnya hukum Islam itu sudah cukup baik sekali sebenarnya, sesegera mungkin bereskan, tapi memang ada prosedur-prosedur yang harus dilalui ya. Misalnya karena ini kan ada, jadi mungkin lebih simpel kalau misalnya almarhum meninggal, ada anak kandung, kemudian ada janda atau duda, itu lebih simpel. Biasanya kan di KK sudah tercatat dengan baik, cukup dengan surat kematian, keterangan segala macam, minta penetapan pengadilan selesai. Tapi karena ini kakak kandung kan tidak punya ayah ibu lagi, ya kan? Kemudian anak kandung juga tidak ada, suami atau istri atau janda atau dudanya juga tidak ada, maka pembagiannya kan ke samping. Nah, pada saat ke samping ini kan karena tidak satu rumah, ya kan, ada yang jauh tempatnya, ya butuh waktu memang untuk mengumpulkan dokumen. Tapi sesegera mungkin saran saya ajukan ke pengadilan agama supaya ada penetapan ahli waris, karena pada saat penetapan ahli waris itu sudah keluar, itulah yang menjadi dasar para ahli waris untuk memperjuangkan haknya. Gitu, dibagi sesuai dengan kompilasi hukum Islam, sesuai dengan aturannya. Gitu. Masalah itu juga masalah surat-surat Bu ya. Iya. Kita kan baru dapat akte kematian aja baru 5 hari yang lalu Bu. Kok terlambat sekali, kenapa? Iya, jadi awalnya tuh kan saya ngurusin tuh. Nah, cuman nggak taunya mereka udah duluan bikin surat akte kematian. Oke. Nah, sebenarnya kan buat kopi juga nggak apa-apa gitu kan, kita minta fotoin aja, pembungkusan nggak apa-apa. Tapi mereka nggak mau kasih. Oh, jadi sebenarnya pihak keluarga kandung almarhum sudah mau mengurus surat kematian, tapi tidak bisa karena sudah ada dari anak kandung, anak angkatnya sudah mengurus. Ya, udah langsung diurus langsung ke Oke, dari anak angkat sudah komunikasi belum dengan keluarga kandungnya? Nggak ada komunikasi Bu. Oke. Jadi mereka malah minta semua data pemakaman itu kasih ke mereka semua, ya kan? Nah mereka semua urus. Nah saya nggak mau, kan saya semua yang urus pemakamannya itu. Oh, jadi yang mengurus pemakaman itu saya keponakannya almarhum. Iya. Oke. Anak-anak angkat di mana? Anak-anak waktu pas di rumah sakit aja Bu. Urus tentang yang ngurus sampai rumah sakit. Ya. Pada saat kematian semua di take over sama keluarga kandung. Oke. Jadi kan mama kan secara COVID ya. Nah kita kan juga ngajuin ke dokternya, boleh nggak dimakamin secara keluarga, di makam yang keluarga tentuin gitu, jangan di makam yang ditentuin sama rumah sakit gitu, kasihan Bu ya kan gitu. Karena beliau juga berpesan juga kalau emang dia udah nggak ada, tolong dimakamin di kuburannya almarhum Abang Indra gitu ya kan. Nah karena dulu waktu yang pemakaman Abang Indra Indra ini siapa? Keponakannya Bunda juga. Oh, oke. Jadi waktu dia meninggal itu Bunda Dorce dulu yang ngurusin semua. Iya. Nah, jadi dia minta dimakamin di situ. Ya udahlah, saya ngajuin ke pemakaman, akhirnya disetujui sama rumah sakit, sama makam yang di Batajati juga ngebolehin buat jenazah COVID. Ya udah, kita urus sana gitu Bu. Nah, cuman pas saya ngurusin surat-suratnya emang telat Bu, ya kan, karena kan saya nggak pernah ngurusin masalah beginian Bu ya. Tanya dulu lah ke makamnya apa aja persyaratannya, baru saya ngajuin ke RT RW, tahu-taunya
Sudah diurus sudah oleh diurus, anak angkatnya. ya, buat akte Oke. kematian. Nah kita nggak bisa buat yang lain gitu loh. Sampai pemakaman aja buat izin IPTM-nya aja itu baru kelar 3 hari yang lalu Bu. Karena nunggu dari akte kematiannya. Iya, 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 iya. Nah, saya minta difotoinnya sama anak angkatnya itu nggak mau dia. Alasannya apa? Kenapa anak angkat nggak mau membagi dokumen itu kepada keluarga kandungnya almarhum? Itu saya nggak tahu Bu. Mereka malah pengen semuanya mereka yang urus. Nah itu. Mereka nggak pernah kasih kepastian apapun Bu. Itu dia yang saya bilang dari awal, mereka selalu tertutup pada kami. Kayak misalnya surat dokumen ini kan ada di kita, mereka minta ke mereka, kita tanya kenapa kok kamu yang mau mengurus, kenapa nggak boleh kita? Ya pokoknya kasih aja lah gitu. Jadi nggak pernah ada jawaban pasti gitu kan Bu. Oke. Jadi sekarang saya juga bingung ya Bu ya, kan Mbak A ini selaku pengacara meminta pembuktian kepada kami keluarga kandung melalui penetapan ahli waris. Sementara penetapan ahli waris itu kita buat harus dilengkapi dengan dokumen akta kematian. Kita minta baik-baik kepada mereka, akta kematian tidak mereka berikan gitu, sampai kita harus mengajukan permohonan ke Capil untuk diterbitkan ulang gitu. Kenapa Akhirnya itu? dapat ya? Akhirnya dapat gitu. Tapi kenapa ya Bu, si Mbak ini kenapa nggak mau kasih gitu ke kita kopinya gitu loh? Oke. Terus dokumen apa lagi yang kalian sebenarnya butuhkan ada di tim pengacaranya atau di anak angkatnya ya? Iya, sebenarnya kayak dokumen KK, KTP itu kan juga sebenarnya kita perlu ya. Tapi untungnya alhamdulillah selama mama sakit itu kan kemarin keluar masuk rumah sakit saya yang urus Bu gitu. Iya. Jadi untuk pembayaran kemudian pembuatan BPJS yang diperlukan dokumen mama kayak KK, KTP itu kebetulan saya pegang ada fotokopiannya bekas membuat. Sebentar, ini soal ngurus rumah sakit. Kalau yang kita dengar di luar kan, keluarga ujuk-ujuk datang setelah meninggal. Waktu sakit siapa yang ngurus? Tapi kalau tadi Mimi cerita, Mimi yang urus di rumah sakit. Iya, makanya kalau netizen di luar sana pada bilang kita keluarga yang tiba-tiba datang setelah meninggal itu salah besar gitu. Yeah. Kita ini keluarga yang sudah ada sejak dulu gitu. Cuman memang kita tidak pernah diekspos di media karena kita kan bukan artis ya Bu gitu. Kita nggak ada kepentingan untuk di media gitu. Dan mama pun juga memang kan dari dulu tidak pernah menampilkan kami sebagai keluarga, tidak pernah membanggakan oh ini loh kakak gue gitu, nggak pernah gitu. Karena mama selalu membanggakan anak-anaknya. Tapi buat kami itu tidak masalah. Tapi gitu. Mimi memang urus ya? Iya, waktu saya itu? mengurus. Jadi mama ini Bu sakit itu sudah 3 tahun yang lalu. Oke. Sejak 2018. Itu awal mulai mama sakit, cuman itu belum keluar masuk rumah sakit. Tapi mama sudah mengeluh, Mi kaki gue bengkak nih, kata dia gitu. Mama ini kan anaknya ada 4 Bu. Yang pertama ada di Surabaya, yang kedua ada di Jogja, yang ketiga juga sudah bersuami dan tinggal di rumah suaminya. Oke. Yang keempat ini masih bersekolah gitu. Dan waktu itu masih bersekolah di luar kota di Ternate. Walaupun dia sudah kembali ke Jakarta, tapi kan dia statusnya masih sekolah dan tidak bisa 24 jam Ngurusin almarhum. selalu menemani almarhum gitu. Jadi yang nemani Mimi? Iya, saya gitu. Oke, ini beda nih ceritanya kan. Kalau yang kita lihat di media ya, mana keluarganya gitu, anak-anak yang ngurus. Tapi ternyata anak angkatnya justru nggak ada di rumah itu ya? Justru nggak ada. Nggak ada di rumah itu. Nggak Jadi yang ada. mengurus adalah Mimi Iya, gitu. saya. Oke. Anak-anak itu baru mengurus almarhum itu di bulan Oktober. Di bulan Oktober Di bulan- 2021. Iya, 2021 itu baru pure anak-anak Itu yang sudah mengurus. media nyorot segala macam itu gitu ya? sudah. Oke. Sejak awal pertama kali mama koma itu Bu, sebelumnya kan mama keluar masuk rumah sakit terus gitu, seminggu ntar pulang, ntar seminggu ntar pulang, dan itu semua biaya di cover sama BPJS. BPJS. Tidak ada yang biaya pribadi gitu. Oh, oke. Keluar masuk rumah sakit. Jadi sebenarnya biaya rumah sakit sudah tercover sebenarnya dari BPJS ya? Iya, sudah Oke. tercover gitu. Makanya kadang kalau kita tanya kemana dana, misalnya dipakai buat pengobatan yang mana gitu. Karena saya punya kok buktinya. Karena saya ada aplikasi BPJS itu di handphone Iya. saya bisa lihat gitu. Saya bisa kontrol meskipun saya tidak mengurus mama, tapi saya tahu kalau oh mama sekarang masuk rumah sakit menggunakan ini. Maksudnya saya nggak mengurus mama tuh setelah Oktober? Setelah Oktober itu gitu, karena setelah mama koma itu kan sebelumnya mama berpesan Bu sama saya, Mi, gue sakit, tolong jangan kasih tahu media, gue nggak mau gitu. Oke. Kemudian tolong jangan kasih tahu anak-anak gue nggak mau gitu, karena beliau ini kan orangnya moodian ya Bu ya. Iya. Kadang kalau lagi marah
sebel banget kalau lagi baik-baik gitu. Nah, ke saat itu beliau lagi marah sama anak-anaknya, makanya beliau berpesan sama saya untuk jangan beritahu anak-anak gue, katanya gitu. Oke mah, cuman pada saat itu di hari itu mama itu koma Bu, gitu, yang koma pertama itu. Karena saya panik, saya cuma berdua sama Irfan. Kalau Bu Ita kan di rumah jaga anak-anak saya gitu. Jadi kami yang ke rumah sakit. Saya panik, otomatis saya minta doa. Saya hubungi semua keluarga, saya hubungi semua anak-anak gitu loh. Saya hubungi, saya buat status di WhatsApp-nya mama, minta doa, mohon doa. Karena pada saat itu mama tuh udah bener-bener drop banget. Dokter aja bilang nih kalau kamu terlambat udah lewat gitu kan. Kalau kamu terlambat bawa gitu. Makanya saya buat status. Kemudian 3 hari kemudian mama sadar dari komanya. Ya karena udah banyak berita di luar sana dan mama tahu, mama marah sama saya. Kenapa kok lu bilang sama media gitu? Padahal waktu itu saya udah bilang, Ma, yang panggil media bukan saya gitu loh. Yang panggil media tuh ada sahabat mama lagi yang lain gitu, bukan saya. Makanya pada saat itu netizen kan juga bertanya ya Bu ya, pada saat koma yang wawancara anaknya kok gitu, anaknya bersama sahabat-sahabatnya yang ada tuh anak dan sahabat-sahabat. Kenapa saya nggak ada? Karena saya sudah dipesankan, jadi saya tidak mau waktu itu wawancara. Jadi hanya menjalankan pesan yang disampaikan oleh almarhum bahwa almarhum nggak mau diekspos di media. Oke. Gitu. Jadi akhirnya yang maju anak-anak sama sahabatnya mama. Almarhum marah nggak waktu tahu anak-anak ekspos di media, diwawancara segala macam gitu? Marah juga awalnya marah juga gitu. Cuman kan karena kita kontrol emosi ya Bu ya, dokter juga sudah berpesan kalau bisa jangan sampai emosi karena itu sudah ada gejala stroke gitu. Karena nanti kalau emosinya naik, stroke-nya menjadi, jadi akhirnya kita kontrol. Ya udah Mimi yang mengalah. Akhirnya saya cabut gitu, istilahnya udahlah saya pergi gitu. Karena mama taunya saya gitu kan. Sampai ada saat itu kemudian dari situ mulai banyak bantuan, mulai banyak dana-dana yang masuk gitu kan. Nah dari situlah mulai saya berjarak sama beliau. Gitu. Yang mengelola adalah anak-anak. Oke. Itulah baru anak-anak muncul di bulan Oktober itu sampai beliau meninggal. Meskipun saya bukan berarti saya berjarak tiba-tiba saya udah lepas gitu, enggak Bu, saya tetap kontrol mama, tetap memantau. Iya, tetap kita datang ke rumah, tetap kita terima telepon, disuruh Mi masakin ini, datang gitu. Saya dengar nih ya, saya dengar almarhum tuh suka sekali dimasakin rendang sama kakaknya, bener nggak sih Bunda Elita? Bener ya? Gimana cerita dong, gimana sih masa kecilnya? Jadi ini saya dengar ya, almarhum itu berapa, 6 saudara ya? 6 bersaudara waktu itu ya. Kalau sekarang kan tinggal 3 bersaudara. Ya almarhum sudah nggak ada, jadi tinggal 2 ya. 6 bersaudara itu dari kecil sudah yatim piatu, betul nggak sih Bu Lita? Kita udah pisah-pisah. Semenjak ibu meninggal kita udah pisah-pisah. Aduh, kamu nangis. Iya, pisah-pisah itu maksudnya gimana? Ya, abang tinggal sama nenek dari ayah. Terus kalau abang yang satu yang bapaknya itu Ipan tinggal sama paman. Kalau saya sama Dorce tinggal sama adiknya ibu yang di Jakarta. Oh jadi nenek ke Jakarta. Ya, jadi Bunda Elita sama almarhum tinggal di rumah tante. Ya, di Sentiong. Di Sentiong. Yang lain kepisah-pisah nih. Ada yang sama paman gitu ya. Ada yang diajak sama siapa lagi? Diajak sama nenek dari ayah gitu ya. Oh jadi kepisah di 6 orang. Tapi yang 2 gabung nih. Bunda Elita dan almarhum Dorce. Itu dulu almarhum Dorce namanya siapa sih waktu kecil Bunda? Dedi Yuliardi. Dedi Yuliardi, laki-laki ya. Nama dari ibu itu. Nama dari ibu, iya. Dedi Yuliardi. Oke. Masa kecilnya gimana dulu di Sentiong? Ya, gimana ya? Dia tuh emang suka ini nyanyi-nyanyi gitu. Kadang di kadang di rel kereta api nyanyi gitu. Iya. Terus
sama aku nggak pernah akur. Ya, jadi Kakak beradik ya biasalah masa kecil ya, Bunda. Ya, terus kalau dia ikut sama anaknya Uwa itu, tapi masih serumah, dia ikut sama anak Uwa itu. Kalau aku ikut sama Uwa itu, jadi masih serumah, tapi udah gimana ya, udah nggak ada, karena kita masih sama-sama kecil, nggak Iya. ngerti gitu. Dia tuh kadang Beda usianya berapa sih Bunda sama almarhum? 2 tahun. 2 tahun ya. Berarti benar-benar masih sama-sama masih Iya. kecil. Ya, dia tuh pergi suka nyanyi-nyanyi dari panggung ke panggung. Terus dia suka ke rumah Titi Puspa. Dia anak asuh Titi Puspa dulu. Di Menteng. Iya. Terus juga temennya satu lifting sama Adi Bing Slamet, suka main gundu gitu sama Adi Bing Slamet. Waktu tinggal di Bing Slamet masih tinggal di itu, di Tanah Tinggi dulu sama bapaknya kan. Ya gitu, dia kadang-kadang suka pakai baju gitu, baju kita dipakai gitu kan. Oh, dari muda, dari kecil ya memang suka pakai Enggak. baju-baju perempuan. Udah gede juga sih Setelah gitu. iya, oke. Remaja. Suka pakai baju nenek gitu kan. Kan kita dari Padang dibawa nenek ke Jakarta gitu kan. Ya terus jadi gimana tuh ada rasa cemburu atau gimana, dia tuh, aku kan perempuan gitu. Iya. Dia kepingin seperti itu tapi nggak bisa gitu. Iya. Ya itulah makanya dia suka kadang dia di rel kereta api tuh sampai pagi di situ duduk main di situ. Ntar orang nganggapnya itu si Ita ngapain di situ, padahal itu dia gitu. Ya. Tadi kan Bunda Elita cerita ya, kalau yang saya tangkap kan yang paling dekat sebenarnya dengan almarhum Dorce kan Bunda ya. Ya karena dari kecil memang yang hidup bersama itu nggak terpisahkan, itu hanya Bunda Elita dan almarhum Dorce, dulu namanya Dedi Yuliardi ya. Ya. Cerita dong Bun, dulu gimana masa kecilnya? Udah nggak punya orang tua, terpisah dari kakak-kakak yang lain, ikut sama tante, berdua saja. Lalu kemudian tadi kan Bunda cerita almarhum Dorce kan juga mengalami konflik batin dengan statusnya yang kadang-kadang bagaimana sih sebenarnya awal mulanya gitu Bun? Sebenarnya dia kan normal, laki-laki normal. Nah terus dia suka nyanyi-nyanyi dari panggung ke panggung, diantar sama Uwa itu. Saya juga ikut sama Uwa itu. Terus dia tuh berubahnya setelah usia berapa ya? 20-an lah. 20-an. Nah saya itu pertama waktu dia masih remaja, dia emang sih namanya udah Dorce juga, dipanggil Dorce juga, tapi dia masih laki gitu, belum berubah kelamin gitu kan. Nah terus saya pernah tuh dia minta katanya, saya suruh datang ke tempat, dia kan kos dulu tuh dekat Sentiong juga dia kos. Nah terus jadi misah nih. Ya, mulai kapan itu almarhum pisah dari Bunda Elita? Dari dia itu dia suka sejak mulai jadi penyanyi. Iya, dia kabur-kaburan gitu kan. Akhirnya dia kan memilih jalan sendiri, itu udah mulai dewasa gitu kan, ngambil jalan sendiri. Nah, terus ya nama aku kan ikut sama Wa itu memang susah. Memang menderita. Dia juga begitu. Terus dia bilang gini, "Tah, lo ke rumah gue deh," kata gitu. "Ntar lo gue kasih baju," katanya. Maksudnya kan gak pernah beli baju. Tapi Bunda tetap sayang kan sama? Sayang banget sama dia, tapi karena yang saya sering dengar ceritanya tuh, dulu juga saya sering nonton dia kalau nggak salah tuh almarhum kan suka cerita membanggakan masakan
Bunda Erlita gitu ya. Saya kan pernah dulu sering juga sih kalau diundang gitu kan, dibilang, "Tah, masakin gue rendang," katanya gitu. 3 kilo kata untuk masakin apa dendeng atau sayur sop. Tadi panggil itu teman-teman artisnya. "Nih," katanya, "masakan mpok gue nih, lo cobain deh," katanya gitu kan. Ada tuh Irfan Mansur, terus siapa, Ufadianti, banyak lah gitu. Suka pesan masakan. Enggak nyobain makanan tuh gitu. Kadang dia minta bikinin rendang buat temennya atau buat anak angkatnya gitu. Yang aku keselin anak angkatnya tuh udah capek nih tangan, bang bikin rendang gampang, sampai hitam 3 kilo 4 kilo, tapi aku demi dia aku mau kerjain. Walaupun nggak dibayar, paling dibayar untuk beli daging doang. Karena rasa sayang ya sama adik ya. Aku sayang sekali sama dia, tapi dia gimana ya, kayak gitu. Tapi kalau kita jauh, dia rindu. Kan sering tuh sama Mimi, dia nanya, "Mi, Wita gimana?" gitu. Bu Lita, dulu kan yang saya tahu kan sejak usia 20-an itu sudah mulai nyanyi ya almarhum, sudah mulai ngetop, sudah mulai ada penghasilan, lalu kemudian pisah kos sendiri ya. Iya. Terus Bunda nggak diajak gitu? Enggak. Jadi Bunda menghidupi dirinya, itu. kan itu tante katanya sudah semakin tua. Bunda menghidupi dirinya gimana, Bunda Erlita? Aku sama dia. Aku kabur-kaburan, aku lari ke Istiqlal, dapat bapak angkat di situ. Aku kerja suka ngitung-ngitung uang itu, uang amal, gitu, uang masukan amal. Tak suka nungguin mengkena kalau orang mau sholat gitu. Almarhum tahu gitu Bunda Erlita kerja di Masjid Istiqlal? Tahu. Nggak diajak gabung gitu? Enggak. Diajak tinggal bersama dengan almarhum? Enggak, paling ya dikasih uang ini buat jajan lu gitu doang. Iya. Ya, hubungan unik persaudaraan dari kecil ya. Iya, kadang dia kangen kalau ke Padang kan, waktu itu kan Bunda di Padang. Nah, dia kan suka datang ke Padang gitu. Tadi panggil, dikumpulin gitu kan. "Mana Bu Ita?" gitu, datang ke situ. Tadi dia nanya, "Ta, lu temenin gue ya tidur di hotel," kata gitu. Kadang mau, kadang enggak, karena kan ada emah juga, takut malam lapar gitu kan. Dia kan jarang makan. Iya. Tuh gitu, terus udah nginep situ, kita buka jendela, dia marah. "Norak lu, kampungan lu," katanya gitu. Emang kadang-kadang kalau kita tahu almarhum kan kalau ngomong tuh cuek ya, memang. Jadi gimana tuh, saya nggak pernah gitu berantem ngelawan dia. Kalau dia apa-apain dia diem aja. Ini baru sekarang sih Parani ngomong sama angkatnya. Iya. Saya tuh baru dengar cerita ini ya, karena yang kita dengar di media kan almarhum itu tidak diurus oleh keluarga. Tapi kalau begini ceritanya kan kita jadi tahu ya bahwa sesungguhnya dari masa kecil itu kan memang sudah yatim piatu, tidak punya orang tua, tinggal sama tante dan terpencar pula. Tapi yang saya kaget nih justru ternyata Bunda Erlita dengan almarhum tuh satu rumah dulu kan. Terus Salia namanya kakak beradik berantem itu biasa ya Bun, ngambek-ngambekan segala macem gitu ya. Cuman saya agak kaget tuh pada saat sukses ternyata enggak bareng-bareng ya. Jadi Bunda kerja di Istiqlal, bersih-bersih Istiqlal ya, masih Istiqlal gitu ya. Ya nggak apa-apa sih, karena memang kadang-kadang dalam hubungan keluarga itu semua punya cara sendiri saling menyayangi ya Bun. Kayak Bunda menyayangi almarhum dengan walaupun ribut dan tetap bikinin rendang, bikin segala macam. Saya juga nggak ngilangin kok kebaikan dia.
saya udah dipergiin haji, Masya Allah. udah diumrohin. Ya, gayanya. Makanya kami pun sebagai keluarga yakin sebenarnya di dalam hati kecilnya dia sayang sama kami, saudaranya gitu. Bukan berarti mama itu tidak menganggap kami. Meskipun mama sering berstatement di media nggak dekat dengan keluarga gitu kan, atau kurang kasih sayang dengan kakaknya gitu. Tapi di dalam hati kecilnya dia tuh sayang. Karena nggak mungkin dia nggak sayang kalau ternyata dia masih peduli sama kita gitu kan. Iya, iya, iya. Bagaimana saya mau ngurus dia? Saya juga masih kecil, nggak ngerti apa-apa. Iya. Sama-sama menderita. Saya nggak bisa berbuat apa-apa. Jadi saya sama dia sama aja, kabur sana kabur sini, nggak jelas. Sampai sekarang juga saya masih susah. Tapi saya yakin kok, walaupun saya susah di dunia, insya Allah saya dapat di sana nanti. Amin, 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 amin. Iya, iya, iya. Iya, saya tahu betul sih rasanya Bu Erlita ya. Sama-sama masih kecil, ditinggal orang tua, tinggal sama saudara. Saya dianggap sama anak angkatnya, saudara nggak dianggap. Dibilang gitu katanya saudara nggak dianggap. Iya, iya. Ada waktu mereka kawin saya datang semuanya, cuma Rizky doang nggak. Waktu Fatimah kawin saya datang, Rijal kawin saya datang. Iya. Mereka tuh juga pernah saya urus, Bu. Iya. Rizky apalagi, Rizky itu dulu sampai mau ngebakar sekolahan. Terus yang disuruh siapa? Saya yang datang ke situ ngunin dia. Sampai di rumah habis sama Dorce dia. Bunda tapi tahu ya anak-anak angkatnya almarhum Dorce ya? Tahu lah, saya. Dan ada berapa sih anak angkatnya? 4. Itu anak angkat sah berdasarkan hukum atau diambil saja diaku Ya, sebagai anak gitu? Yang 3 diambil aja, tapi yang 1 yang si Rizky itu kan anak pembantu, jadi diambil dari perut gitu. Tapi katanya sih diadopsi, tapi apa nggak tahu apa diadopsi apa enggak. Gitu. Apakah ada dokumen-dokumennya atau Ya. nggak tahu ya? Kalau yang pertama itu dari anak angkat dari mana? Itu anak pembantu itu dari Surabaya. Yang pertama, anak yang pertama. Iya. Oke, yang kedua? Yang kedua, ya ngomongnya ya, dia dipungutnya dari Masjid Istiqlal dulu. Oh, Bunda yang nemuin? Iya. Bunda Elita? Iya, pokoknya dia dulu ditemuin di Masjid Istiqlal, mau dibuang sama orang tuanya. Oh, ditinggal di Masjid Ditinggal. Istiqlal. Lalu diasuh oleh? Jadi udah Sumadot ke, Oke. emang sih mereka diambilnya dari bayi-bayi gitu. Iya, kan. yang ketiga? Yang ketiga masih ada hubungan saudara sama temannya Doti itu, tapi ibunya pas pulang dari itu meninggal. Jadi diasuh oleh almarhum Dorce. Iya. Yang keempat? Yang keempat si Abu Bakar itu, Mm-mm. aku nggak tahu tuh ngambilnya itu, cuman dia masih sama aja lah kayak mereka gitu. Iya, 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 iya. Jadi 4 ini adalah anak asuhnya almarhum. Apakah diangkat menjadi anak sesuai dengan hukum atau bagaimana prosedurnya nggak tahu ya. Oke, jadi Belum ada kepastian. Iya. Pihak keluarga nggak ada yang tahu mereka tuh secara hukum diangkat atau tidak. oke. Cuman memang yang pertama mama pernah bilang sama kita, ini si Rizky yang pertama itu diadopsi secara Iya. hukum kata dia gitu. Tapi kalau yang 3 mama nggak pernah ngomong. Cuman dokumen itu kan namanya kita kalau udah masuk jalur hukum kan Iya. perlu pembuktian ya Bu ya gitu. Iya, Nah, betul, itu betul. kita belum pernah lihat. Rizky gitu. itu dulu Rizky itu itunya dimakan, pusarnya dimakan Doti. tali pusarnya dimakan oleh Doti. almarhum. Itu kenapa? Biar dia nurut gitu. Oh, alasannya biar nurut. Oke. Bunda ikut merawat dulu Iya. anak pertamanya. Iya. Iya. Dulu Jadi kan- Bunda tinggal di rumahnya almarhum Dorce. Iya pernah. Pernah tinggal di situ ya? Pernah, aku udah sering situ, ntar tinggal situ berapa lama, berapa tahun atau berapa bulan, ntar disuruh keluar gitu. Gitu Iya, terus. karena hubungan kakak beradik biasa lah. Ibu saya juga biasa lah ya, kakak beradik kita kan suka
tegang-tegangan gitu ya Aku dengan anak yang tiga tuh tahu, cuman yang satu ini emang nggak jelas gitu. Nggak tahu. yang Itu terakhir. sejak tinggal di Sumur Batu juga Bu Ita udah ikut Bu. Pernah Oh. tinggal di Sumur Batu, terakhir tinggal di Jati Bening gitu. Iya, 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 Itu Bu iya. Ita pernah ikut juga sama Mama. Aku sering ikutan disuruh nih gitu begitulah terus. Jadi nggak netep gitu. Iya, iya, Ya iya. kalau lagi sayang diajak, kalau lagi datang moodnya nggak bagus disuruh. Dulu sekolah nggak sih Bu Erlita sama almarhum? Kalau Berdua? aku dulu pesantren. Disekolahin pesantren. Aku disekolahin sama Uwa, Mm-mm. tapi nggak sampai lulus, cuma kelas 2 aliyah doang. Iya. Kalau dia kelas 2 SD. Oh, jadi kalau almarhum Dorce sampai kelas 2 SD, kalau Bunda Erlita sampai Aliyah aliyah. Aliyah itu berarti sederajat. sederajat SMA ya? Sampai selesai? Enggak, Nggak selesai. Oke. karena dia dulu suka tidur di sekolahan gitu. Iya, iya, iya. Jadi Iya. ya udah dia pergi begitu aja sekolah, nggak di ini. Nggak. Selama kecil pernah saling berkunjung nggak dengan kakak yang lain? Enggak. Nggak pernah. Mulai Abang- ketemu lagi dengan kakak yang lain kapan? Bapaknya dia tuh, bapaknya Ipan pernah dulu ke Jakarta. Nah situ. Tapi yang namanya kita udah nggak ada orang tua, ya nggak ada kasih sayang begitu antara adik dan kakak gitu. Karena udah kepisah jauh ya, dari kecil lagi. Jadi istilah kasarnya lo gue gitu. Iya, 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 iya. Nggak ada rasa kasih sayang tuh nggak ada. Iya. Ya, saya prihatin ya Bunda. Sebenarnya banyak cerita seperti ini ya Bun. Dan saya berharap sih rasa sayang Bunda ke almarhum tetap, kirim doa tetap ya. Semoga. Alhamdulillah sih setiap sholat saya baca Fatihah buat dia. Iya. Saya sayang banget kok sama dia, bener, nggak bohong. Iya. Tapi gimana ya, saya emang nggak mampu untuk ngasih dia, nggak mampu. Itu dia yang ngasih saya nggak mampu. Sampai saat ini juga saya nggak mampu. Iya. Kalau saya punya, wah nggak usah lah, waris-warisan segala. Waktu dia sakit juga saya datang. Iya. Tapi kata Mimi, udah jangan sering-sering ke rumah sakit, dan Bunda yang sakit katanya gitu. Ya, karena masih dalam masa pandemi. Iya, pandemi Covid. Ini kan dari hampir 3 tahun dia ngurusin Dorce. Setelah dapat sumbangan baru anak angkatnya. Mimi dimarahin gitu. Iya. Ya, jadi kalau ada orang bilang Mimi gak pernah ngurusin, itu bohong. Saya disumpahkan juga mau. Karena emang kalau saya memang nggak rutin ke rumah sakit karena saya takut sakit. Waktu dia meninggal aja, besoknya saya sakit. Ada 10 hari kali. Ya kehilangan. Sakit ya di situ. Waktu ke kuburan juga saya ada di situ, katanya nggak ada. Pokoknya saya selalu ada kok untuk dia. Nggak pernah nggak, selalu ada walaupun saya nggak banyak omong, saya cuma diem. Kan pertama dia operasi itu kan dia ke Surabaya. Saya taunya di koran, baca di koran. Di situ saya nangis. Nangisnya karena apa? Kenapa sih lo harus operasi? Kan lo suatu saat nanti bisa punya bini, bisa punya anak, maksudnya gitu. Tapi ya itu pilihan dia. Apa perasaan Bu Erlita waktu itu, waktu almarhum memutuskan untuk berganti jenis kelamin? Aku paling sedih sendiri. Saudara-saudara cuma bilang, emang udah begitu katanya. Iya. Dia kan dulu ikut jadi begitu itu karena dia ada dulu Fantastic Doll. Iya. Dia ikut-ikut itu Bambang Brothers. Nah, dia ikut Fantastic Doll tuh dia banci-banci gitu, banci se-Indonesia. Nah, semenjak itulah dia ikut begituan. Terjadilah operasi begitu gitu.
Aku waktu itu bacanya di koran, nggak tahu, benar demi Allah nggak tahu kalau dia tuh operasi. Pas baca situ aku nangis. Kenapa mesti dioperasi? Kalau mau jadi gituan aja, nggak usah pakai dioperasi. Kan lo bisa punya istri, punya anak. Sekarang jadi apa? Jadi penyesalan kan? Saya sering tuh lihat dia tidur. Rasanya kayaknya dia tuh ada penyesalan di diri dia gitu. Saya sering lihat dia tidur, kesian deh gitu. Tapi mau gimana lagi, dia udah punya pilihan sendiri. Iya. Saya turut prihatin ya Bun. Saya tahu betul itu masa kecil yang luar biasa menyisakan trauma ya. Dan saya sekarang bisa memahami kenapa hubungan Bunda Elita dengan almarhum tarik ulur karena dua-duanya mengalami trauma yang luar biasa di masa kecil gitu. Nah, sekarang kita pindah ke Pak Alizar. Pak Alizar itu kakak paling tua ya? Nomor bukan Bu. 4. Nomor 4 ya, kakak nomor 4. Ya. Mas Irfan sudah pernah dengar nggak sih cerita gimana sih sebenarnya dulu masa kecil, kan dulu katanya terpisah-pisah nih. Ya. Bunda ya alhamdulillah masih bareng dengan almarhum, tapi kemudian ayahnya Mas Irfan kan Di Padang Bu. di Padang ya, diasuh oleh Sama pamannya Bu. pamannya. Iya, jadi dengan cerita sih gitu, pas orang tuanya nggak ada, ya kan ibunya meninggal tuh, terus bapaknya tuh katanya pergi, sampai sekarang pun nggak tahu. Oh jadi bukan yatim piatu sebenarnya? Iya, sekarang udah Ya, yatim, yang ibunya meninggal, lalu pas ditinggal oleh ayah. ayahnya pergi, sampai sekarang nggak ada kabar, ya kan? Kalau emang meninggal di mana nggak tahu. Nah itulah pisah-pisah lah gitu kan. Bapak saya dibawa ke Padang sama omnya, ya kan, ikutlah tuh katanya buat bantuin jadi itulah ngenekin truk lah Bu. Kan omnya kan dulu seperti truk, dia bantuin lah gitu. Ya gitu, dia remajanya di Padang. Nah cuman dia katanya sesekali ke Jakarta juga datang. Udah remaja kan pas pokoknya remaja dia pernah ke Jakarta juga, nemuin Bunda juga gitu, tapi jarang-jarang lah, bukan kan biaya juga kan ongkos gitu. Jadi dia ya gitu, ayah saya di Padang, terus ada lagi yang kakaknya tapi udah meninggal Bu, almarhum Pak Am, itu dia di Medan dibawa sama dari nenek dari bapak gitu kan. Nah itulah, nah yang Bapak Am itu di Medan, dia beda lagi yang ngurusin dari nenek dari bapak itu. Jadi dari kecil mau pisah-pisah sih Bu. Pisah-pisah gitu. Tapi almarhum Dorce setelah sukses pernah bertemu nggak dengan Pak Alizar? Oh sering Bu, sering. Jadi kalau ada acara pasti diundang. Dan kalau Bunda ke Padang pasti disuruh samperin sama dia. Jadi kalau almarhum ke Padang nih, masih ngumpul ngumpul, dah kesini dong dah, kita ngumpul semua tuh Bu, dikumpulin semua itu kakak-kakaknya, ponakannya, saya juga sekarang suruh datang gitu kan, kumpul. Kalau nggak ada acara di Jakarta, datang juga ke Jakarta, datang ke Jakarta dah, tadi ongkosin namanya. Jadi sebenarnya hubungannya baik-baik aja. Antara keluarga, cuman memang kan karena jauh-jauh. Nah nggak bisa terus-terusan bertemu. Nggak bisa, mungkin nggak hangat sih nggak, tapi kalau ketemu ya ngobrol gitu. Cuman nggak terlalu lengket lah gitu. Iya, wajar lah. Dari kecil sudah kepisah-pisah gitu. Tapi kan darah daging nggak bisa hilang. Nggak bisa hilang, benar Bu. Kan? Darah daging nggak bisa hilang, ada keturunan darah di dalamnya, tetaplah ya saling mencari setelah dewasa. Iya, nyari juga. Ikatan batin nggak bohong ya Bu. Iya, betul. Bapak saya juga beberapa kali ke Jakarta, katanya pas muda-mudanya. Masih ketemu sampai terakhir itu pas mama koma kedua ya Mi ya. Nah, jadi masih intens jadi komunikasi. karena kita kasihan kan, takutnya ketemu, saya bilang ya datanglah Jakarta ya kan. Terus saya suruh ayah ke Jakarta Bu, ya kan. Bunda ini nggak tahu nih, menurutnya nggak tahu nih kalau ada ayah datang gitu. Ya kita ini aja takutnya, kita kan nggak tahu umur Bu ya itu. Nah kita datanglah ke rumah Bunda Dorce tuh, ya kan. Pas di koma kedua itu yang udah mulai ngomongnya udah mulai susah, Bu, ya kan. Udah stroke, terus kita juga gerakannya udah lambat gitu Bu, kita udah kasihan lah gitu.
Nah, itulah saya ketemuin tuh sama ayah saya Bu, takutnya nggak ketemu lagi ya kan, karena jauh kan Bu ya. Iya. Udah ketemu. Dan itu Jadi mereka kok- sempat Maaf-maafan, saling iya, dibilang. Biasanya ngobrol intens berdua Iya, itu ada. tapi kan nggak diliput media ya. Oh Iya. enggak, kan nggak mungkin lah Bu. Media kan nggak tahu ya. Iya. Tapi sesungguhnya di balik pemberitaan itu sesungguhnya keluarga itu berkumpul, saling Ada. silaturahmi gitu ya. Ya saling kan nggak mungkin memberikan Bu, setiap perhatian. kita kumpul keluarga manggil media gitu. Iya, Di saat kan iya, nggak iya, mungkin iya. ya Bu ya gitu. Jadi Lalu satu lagi ada di Medan sekarang ya, Iya. tapi sudah meninggal Sudah katanya. meninggal. Anak keturunannya ada di Medan. ada Gitu. 4 orang, anaknya almarhum Pak Am, itu Kak Vivi, Kak Nana, Kak Nanti sama Bang Agus ada di Medan. Nah, yang 2 lagi sudah meninggal sejak umur, Sejak kecil. oh sejak kecil, Iya, jadi bukan- memang nggak nggak ada. meninggalkan ahli waris ya. Nggak Iya, ada. Oke, ada sejak semua. mereka belum menikah. Jadi kalau cerita ini, dari cerita ini sih saya bisa menangkap almarhum Dorce itu meninggalkan ahli waris, kakak nomor 4-nya Pak Alizar, kemudian kakak nomor 5-nya Bunda Elita, kemudian kakak nomor 1 ya Pak An, tapi sudah meninggal, dan ada waris penggantinya 4 orang Iya. gitu ya. Jadi berarti sebenarnya 6 ya. Iya. Ada 6 ahli waris nih. Nah, ini 6 ahli waris ini tinggal minta penetapan pengadilan ya. Minta penetapan pengadilan agama, kumpulkan semua dokumennya. Nanti pengadilan agama menetapkan bahwa 6 orang ini ada ahli waris, dan atas dasar penetapan pengadilan ini nanti minta untuk dibacakan wasiat ya kan. Kemudian kumpulkan semua data-data hartanya almarhum, pembagiannya bagaimana, mengenai anak angkat tuh juga sudah ada ketentuannya kan di hukum Islam itu, bahwa anak angkat itu bisa diberikan wasiat wajibah, tapi tidak lebih dari 1/3 bagian gitu, tidak boleh lebih. Begitu juga dengan wasiat nih, kalau misalnya meninggalkan wasiat nih tanpa wasiat wajibah, ada wasiat khusus nih yang dibuat oleh almarhum, juga nggak boleh melampaui itu gitu. Nah, utang piutang juga harus diselesaikan ya, itu penting sekali kalau dalam hukum Islam. Harta peninggalan itu tidak semuanya menjadi harta waris ya, ada yang namanya kewajiban-kewajiban harus dituntaskan dulu, biaya penguburan harus dituntaskan ya. Syukur-syukur kalau keluarga biaya penguburan sudah saya ikhlaskan itu segala macam ya. Tapi kalau kemudian ternyata nggak ada uang, harus minta diganti dulu, bersih semua menjadi harta waris, baru dibagi sesuai dengan pembagian dalam hukum Islam. Tapi siapa yang dapat bagian? Ya tentu ahli waris yang sudah ditetapkan oleh pengadilan agama. Siapa saja ya kan, ada kakak yang masih hidup 2 orang. Iya. Kemudian kakak yang masih hidup yang punya anak keturunan ada 4 orang anak keturunannya. Kalau yang 2 kakaknya sudah meninggal sejak kecil, jadi tidak meninggalkan ahli waris gitu. Jadi itu nanti dibereskan ya, pesan saya segera mungkin, pesan saya segera mungkin ke pengadilan agama minta penetapan. Atas dasar itu nanti bisa diperjuangkan haknya gitu. Iya Bu, kita juga sih sebenarnya kepengennya cepat ya Bu, karena kan dari pihak anak angkat pengacaranya sudah meminta kepada kita. Cuman kita juga bingung ya, kenapa mereka meminta kepada kita namun mereka selalu menahan dokumen gitu. Iya. Seperti kemarin kita tuh tersendat di akte kematian itu Bu gitu, sampai akhirnya kita harus mengajukan permohonan ke Capil gitu kan, karena meskipun dokumen itu memang bukan satu-satunya yang penting, tapi kan itu sebagai lampiran gitu kan, yang memang kita butuhkan gitu. Wajib ada itu dokumen. Iya, wajib ada gitu, dan kita juga dari awal sudah bilang kalau memang tidak ada sesuatu yang mereka tutupi, semua sesuai dengan apa yang sudah dipesankan, diwasiatkan sama mama, ya silakan aja gitu. Kita ya fair-fairan aja gitu kan, nggak usah menghambat kami juga gitu loh. Ini kan terkesan kami dihambat sama mereka, namun di luar sana orang berpikiran kita nih yang mengejar-ngejar harta gitu. Enggak sih, karena dalam hukum Islam itu sebenarnya sudah sangat jelas ya. Hak itu tidak boleh dilangkai oleh siapapun ya. Walaupun sebutir jarah, kalau hak kita ya kita harus perjuangkan gitu, selama diperjuangkan dengan cara yang benar ya. Kalau hak orang tidak boleh dilangkai, tidak boleh diambil. Jadi sudah jelas sebenarnya dalam hukum Islam itu. Kalau ada seorang meninggal dunia, kumpulkan siapa ahli warisnya, minta pengadilan tetapkan berapa bagian-bagiannya sesuai dengan hukum Islam.
sudah kumpulkan hartanya, bagi sesuai dengan yang sudah ditetapkan gitu, selesai. Nah paling baik sih memang ya, karena kita ini kan untuk menyelesaikan segala sesuatu lebih mengedepankan musyawarah mufakat. Ya, baiknya duduk bersama. Nah, saya sih berharap kalau memang almarhum itu punya pengacara, mungkin bisa jadi mediator kalian nanti, ya kan? Menjadi mediator kalian, memanggil kalian semuanya keluarga besar. Yuk kita duduk bareng-bareng, ya kan? Ahli waris sesungguhnya kan sebenarnya tanpa penetapan pengadilan agama sudah tahu sebenarnya kan, ada kakak kandungnya 2 orang yang masih hidup, yang 1 meninggalkan 4 ahli waris, sebenarnya kan sudah tahu. Nah ini dibantu harusnya, jadi pengacaranya nanti jadi mediator, membantu untuk mempermudah segala urusan. Kan itu amal ibadah juga ya, mempermudah urusan orang, maka urusan kita pun akan dipermudah gitu. Nah, kumpul bersama, selesaikan baik-baik. Jadi sebenarnya sih nggak harus berlarut-larut. Mestinya sih 1 minggu setelah berduka, selesaikanlah sesegera mungkin. Karena ada hak masing-masing orang nih yang nggak boleh dilangkahi, nggak boleh dilampaui oleh orang lain gitu. Jadi itu Bu, kalau pembacaan wasiat setelah 40 hari itu ketentuannya gimana Ya, tuh ya. Bu? Itu sebenarnya hanya kalau punya pertimbangan demikian nggak apa-apa selama keluarga besar sepakat. Jadi kalau misalnya besok juga langsung dibacakan juga nggak apa-apa gitu. Tapi kalau memang sudah dipesan begitu, tunggu sampai saya 40 hari baru bacakan wasiat saya, nggak apa-apa, boleh. Nah tapi setelah 40 hari ya harus dibacakan sesegera mungkin. Bukan apa-apa, karena ada hak ya, ada hak masing-masing ahli waris yang harus dituntaskan, nggak boleh gantung, karena yang meninggal dunia kasihan juga, karena warisannya belum selesai nih dibagi-bagi gitu. Ada haknya, itu nggak boleh gantung, harus sesegera mungkin. Dalam Islam itu kita dikubur sesegera mungkin, nggak boleh tuh ngubur nunggu si A dulu, nunggu si B dulu ya kan. Seketika setelah dia meninggal dunia, mandikan, kafani, kuburkan sesegera mungkin, nggak boleh tuh nunggu besok lagi, nunggu ada yang masih di Amerika belum datang, tunggu, itu nggak boleh kan. Sebaik mungkin sesegera mungkin. Begitu juga dengan warisan, sebaik mungkin sesegera mungkin selesaikan, karena ada hak masing-masing ahli waris di dalamnya yang harus dituntaskan gitu. Iya sih Bu, awal sih kita juga pasrah juga itu Bu, pas awal-awal mereka yang mau ngurusin semua kan. Jadi kita waduh gimana nih gitu kan, mereka punya pengacara, kita nggak punya, ya udahlah. Pas awalnya mereka keluar bikin atau kematian tuh kita udah pasrah, udahlah kalau emang nggak rezeki udah mau diapain lagi lah gitu ya kan. Cuman kata orang ini haknya loh gitu loh, ya kan, mesti perjuangkan gitu loh. Yang nggak punya hak aja berani memperjuangkan, apalagi kita yang punya hak gitu. Jadi kalau kita punya hak, kita biarkan orang mengambil hak kita, kita pun zalim pada diri kita sendiri. Nah, kita nggak mau memperjuangkan, mempertahankan. Jadi mempertahankan hak kita itu wajib. Nah, iya itu Bu. Harus, ya kan? Kalau kita biarkan orang merampas hak kita, ya namanya kita zalim juga sama diri kita sendiri. Gitu. Itu sesuatu yang wajar ketika para ahli waris minta penetapan pengadilan agama, itu wajar. Bahkan harus, ya harus sesegera mungkin. Lalu kalau sudah ditetapkan oleh pengadilan agama, masing-masing memperjuangkan haknya, itu wajib. Jadi normal-normal saja, nggak boleh kemudian nanti ada orang yang tidak mengerti urusan ini kemudian ikut ikut memvonis bahwa keluarga almarhum ini kemaruk misalnya. Itu kan sebenarnya sesuatu yang menyimpang gitu. Baiknya dalam Islam kita baiknya kan tabayun. Jadi kalau kita tidak tahu persoalan dengan persis, tidak usah ikut komentar. Kalau mau ikut komentar, tabayun dulu. Nih kayak begini sekarang, saya kedatangan, alhamdulillah mau bercerita, ya. Yuk kita tabayun, ceritakan apa adanya, nanti biar masyarakat menilai gitu ya. Ya kalau penilaian wajar, ada yang suka tidak suka segala macam. Apalagi mereka tidak tahu persis kejadiannya bagaimana, tidak tahu persis kasus posisinya bagaimana, lalu ikut berkomentar. Ya
nggak apa-apa, wajar-wajar saja karena mereka tidak tahu. Tapi sebagai orang Muslim nih kita itu wajib tabayun. Ya, kalau mau ikut komentar, tabayun dulu, cari tahu sebenarnya gimana sih masalahnya. Kalau nggak tahu, diam. Iya. Ya kan, lebih baik diam, tidak usah ikut berkomentar. Iya, kadang saya juga Bu, awal-awal kan kesel ya Bu ya dengar komentar netizen, udah gitu kan banyak wartawan datang ke rumah. Sekarang saya masuk media kan bukan ujuk-ujuk saya yang minta media masukin saya gitu, tapi kan karena di rumah selalu kemarin 7 hari itu full mengadakan tahlilan dan wartawan selalu datang, otomatis mau nggak mau saya selalu berbicara gitu. Cuma netizen di luar sana kan selalu bercerita ini ponakan menggebu-gebu sekali gitu kan, kepengen harta warisan mau kaya tuh ya kerja misalnya gitu kan. Cuman kan saya juga kan saya juga mengerti agama gitu loh, nggak mungkin lah saya mengejar harta semata gitu kan Bu. Tapi kami di sini itu sedang memperjuangkan hak kami gitu yang memang udah jelas, udah ditentukan secara hukum dan juga agama gitu. Karena saya juga banyak kok berkonsultasi sama ustadz juga terutama gitu kan, sama pengacara juga, karena awalnya tuh kami tidak ada pakai pengacara Bu ya, dasarnya gitu. Kami tuh justru ingin menyelesaikan secara kekeluargaan. Udahlah kita ketemu aja anak-anak, kita obrolin baik-baik. Kami ini datang ke sana bukannya mau merampok atau merampas apa yang ada sekarang, bukan gitu. Kami justru ingin meluruskan gitu loh, apa yang menjadi hak kalian ambil, apa yang punya Bu Ita dan punya Pak Chan tolong berikan gitu aja. Sama yang punya Medan. Nah, sama yang punya Pak Am gitu tolong berikan, jangan ditahan-tahan gitu kan. Makanya ini selalu berlarut seperti ini Bu, maka sampai sekarang belum juga dibacakan wasiat gitu kan, jadi tanda tanya ya Bu bagi kami pihak keluarga gitu. Wajar sih. Lalu sekarang dari pihak pengacaranya almarhum sudah menghubungi belum sampai hari ini? Belum. Hubungi itu doang Bu, tentang apa dia bilang tunggu undangan dari notaris. Itu pun kami yang menghubungi. Iya. Kita yang menghubungi. Kita tanyakan bagaimana wasiat ini sudah 40 hari gitu kan. Dia bilangnya tunggu panggilan notaris. Itu aja jawabannya. Cuma kita nggak tahu siapa notarisnya. Kita tanya siapa notarisnya, dia tidak mau jawab. Bahkan pengacara kami pun menanyakan kepada mereka, dia nggak mau jawab Bu gitu. Mereka cuma bilang tunggu panggilan notaris. Terus sampai kapan kita digantung seperti ini? Gitu. Terus sekarang Bunda Erlita maunya apa? Maunya baik-baik aja. Semua selesai dengan baik. Maunya aku selesaiin utang-utang dia dulu lah. Iya. Itu aja. Dia bisa tenang di sana. Betul. Itu. Terus kalau bisa kita bikin ada rezeki, kita bikin 100 hari gitu. Tapi alhamdulillah setiap sholat saya nggak lupa doain dia. Iya. Maunya sekarang tuh pengacaranya itu temui saya gitu. Apa maunya gitu. Saya dengar tuh Bunda sampai saking kesalnya DNA deh saya gitu. Iya, saya sampai bilang Kenapa itu. Bun sampai? Karena dia bilang katanya kalau memang ada ahli waris buktikan dong. Terus saya bilang di TV gitu kan, di itu. Kalau kamu nggak percaya, bongkar kuburan Dorce, ambil rambut saya tes DNA, saya bilang gitu. Saya udah geregetan. Kalau memang kalian ingin mengambil punya Dorce, ambillah, tapi saya tidak ikhlas. Saya kutuk kalian sama pengacara kalian gitu ya. Ada tuh saya ngomong tuh. Iya. Udah geregetan gitu, udah. Saya bukan mengingin harta, nggak, saya tuh kesian tuh dia tuh terombang-ambing dari sana. Iya. Harusnya udah tuntas sih. Seharusnya sudah tuntas. Iya. Almarhum sudah tenang di sana. Tidak ada gantungan. Iya. Ya kalau anak angkatnya pengen, kan mereka udah dikasih rumah semua. Oh, jadi anak-anak angkat sebenarnya sudah dikasih rumah. Udah dikasih rumah. Terus kalau dia kan dokter bilang katanya itu ada rumah kapal itu buat pertemuan anak-anak angkatnya. Silakan kalau memang itu.
Tapi Dorce bilang bukan untuk dijual katanya gitu, nggak boleh dijual katanya gitu. Nah kalau rumah Bang Buaya itu memang udah dikasih ke saya itu juga ada tuh chatnya ya Mi. Dia Jadi bilang, sebelum mama meninggal ada beberapa sebulan itu mama sempet chat sama saya. Itu udah berpesan bilang katanya, Mi tolong kasih tahu saudara-saudara bahwasanya itu harta gue gue mau kasih ke kakak gue, kata dia gitu, ke Bu Ita sama Pak Chan gitu. Dan itu kan bisa juga disebut sebagai wasiat ya Bu ya, kalau misalnya mereka bilangnya katanya udah ada wasiat, ya saya juga pegang kok wasiat mama gitu kan, yang memang udah dipesankan kalau mereka mau kukuh dengan apa yang sudah dipesankan, amanah gitu. Ya jalankanlah amanah gitu kan, sesuai dengan apa yang ada gitu, secara jujur gitu. Saya juga akan menjalankan secara jujur kok gitu. Jadi bukan dari pihak kalian aja yang sudah diamanahkan, tapi saya juga sudah diamanahkan gitu. Ayo sama-sama kita jalankan amanah ini dengan baik supaya mamanya juga tenang gitu. Kami Alizar, Pak Ivan ya, Pak Alizar ayahnya pernah berpesan nggak untuk masalah yang sekarang lagi dihadapi ini? Pinginnya apa sih? Kalau dia sih pengen sih ya selesai aja Bu, ya kan, karena kan bapak kan juga di Padang kan, jadi dia kan juga kalau untuk masalah ini dia nggak paham lah Bu, ya kan, dia nggak ngerti lah pokoknya. Ya udahlah, ayah sih ikut aja kalian aja lah, pokoknya akan atur aja lah gimana baiknya, ya kan. Mudah-mudahan kalau emang rezekinya kita mah dapet aja gitu ya kan. Ayah mah nggak bisa bantu masalah begini karena nggak ngerti Bu, ya kan, apalagi udah tua Bu, ya kan. Dia stres lah kalau masalah begini dipikirin sama dia, ya kan, mendingan dia di kampung lah gitu kan. Tapi kalau ada apa-apa dia siap saja gitu, kalau minta buat tanda tangan segala macam dia siap. Cuma kalau untuk membantu ya dia. Ya pokoknya bapak mendukung aja, kita untuk memperjuangkan hak ini gitu. Selalu mendoakan kita juga gitu, karena kan kalau bapak kan udah tua jadi nggak bisa maju, ya kita lah yang muda-muda yang maju. Dia mewakili ke saya Bu gitu. Ya, saya sekali lagi Bunda Elita saya turut prihatin ya, dan Mimi, Ivan saya juga prihatin. Saya doakan semoga masalah ini cepat selesai ya. Amin. Cepat selesai dengan baik ya, silaturahmi tetap jalan, karena dalam sebagai muslim kita kan tidak boleh memutus tali silaturahmi, apalagi hanya karena pembagian warisan ya. Bisa selesai nanti, semoga pengacaranya almarhum bisa menjadi penengah ya, menjadi mediator kalian, menyelesaikan semuanya dengan baik-baik. At any time kalau mau konsultasi silahkan, kami dengan senang hati membantu ya, murni membantu, karena kita prihatin ya melihat kok lama sekali kisruh sana sini gitu ya. Penetapan pengadilan agama semoga segera diurus, karena itu jadi dasar kalian untuk memperjuangkan hak gitu ya. Bunda sehat terus ya, jangan stres. Insya Allah semuanya bisa dimudahkan jalannya oleh Allah gitu ya. Urusan ini bisa selesai baik-baik. Bunda sehat, fokus dengan Mimi, dengan Ivan gitu ya. Fokus juga berdoa untuk almarhum. Kita sama-sama berdoa untuk almarhum, semoga diampuni semua dosa-dosanya, diterima semua amal ibadahnya, dan semoga diberikan tempat terbaik lah ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin, Ada amin. satu lagi yang saya minta, tolong anak-anaknya tuh hubungin saya gitu. Terus HP-nya udah diblokir, HP saya diblokir sama dia. Mana pengacaranya udah diblokir HP saya. Oke ya. Jadi HP-nya Bunda Elita diblokir oleh pengacara dan anak-anak angkatnya. Jadi Bunda apa nih? Bunda mau pesan apa sekarang? Mumpung dilihat oleh sahabat hukum. Saya kepengen Rizky, Fatima, Khadijah sama Abu Bakar tolong hubungi Bunda. Bunda kan orang tua, sama kayak Dorce. Jadi kalau apa-apa tuh ngomong, Bunda tuh kepengen kalian tuh ngomong, jangan apa-apa kalian ini lakukan sendiri. Kenapa HP Bunda sampai di blok-blok itu? Bagaimanapun dia kan
saudara bunda, adik bunda. Jadi bunda minta kalau tolong hubungi bunda. Kalau memang kita harus menyelesaikan secara kekeluargaan, ayo bunda tunggu. Bukan bunda yang datang ke kalian, tapi kalian yang datang ke bunda. Itu aja. Terima kasih. Ya, itu tadi sahabat hukum, luar biasa ya. Saya nggak menyangka di balik cerita yang heboh di media, baik media sosial maupun media massa, ternyata ada cerita yang luar biasa, yang sangat memprihatinkan, dan saya sebagai advokat ya ikut prihatin juga. Karena sesungguhnya ini harusnya sih bisa selesai dengan cepat, bisa dibantu oleh pengacara dengan baik sebagai mediator, dan saya berdoa gitu ya, semoga menemukan titik temu lah ya, menemukan jalan keluar yang terbaik. Tapi apapun itu, hukum harus ditegakkan. Kalau hukum Islam jelas ya, siapa ahli waris, siapa yang berhak terhadap warisan, bagaimana bagiannya sudah diatur dengan baik. Jadi sahabat hukum ya, ini adalah bagian dari cerita ya, yang mungkin bisa diambil hikmah baiknya oleh sahabat hukum semua ketika menghadapi persoalan seperti ini ya. Jadi sebenarnya persoalan ini hanya untuk kita sajikan supaya sahabat hukum semua bisa menarik hikmah baik. Kemudian bisa juga menjadi contoh untuk mencari jalan keluar apabila nanti ada persoalan yang mirip-mirip seperti ini, gitu, persoalan waris. Jadi demikian sahabat hukum semua, semoga apa yang hari ini kita perbincangkan bisa memberikan hikmah baik untuk sahabat hukum semua dan menjadi pembelajaran. Dan ingat, jangan pernah untuk bosan belajar hukum. Saya selalu mengingatkan, jangan pernah bosan belajar hukum karena semua lini kehidupan ada aturannya.